Saya akan sampaikan kepada Menko, Pak Menko, tolong itu devisa hasil ekspor itu jangan ditahan dong. Kalau selama ini kita udah berbangga hati menahan 3 bulan, silakanlah 3 bulan seperti itu. Kenapa sampai jadi 1 tahun? Dan 100%, kalau dulu kan hanya 30% yang ditahan. Ya, oh kita masih maklumi. Tapi sekarang meningkat lagi 100%. Ini kan kebijakan yang sangat menyusahkan ini, sangat menyulitkan, ya kan? Dan kita tahu Indonesia bisa maju sekarang ini, bisa keluar dari suatu kesulitan hanya mengandalkan ekspor loh. Dan ekspor kita ini sebagian besar adalah sumber daya alam. Bukan kita hasil manufaktur, enggak. Kita tidak bisa bersaing manufaktur kita dengan negara Tiongkok yang begitu maju. Bahkan dengan Vietnam sekalipun atau dengan Thailand, kita kurang mampu bersaing loh. Jadi dimohon kebijakan itu ditinjau kembali untuk menggerakkan eksportir. Shalom, salam sehat, salam kasih narwastu buat Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Di akhir Januari 2025 ini kembali kami menjumpai sahabat narwastu yang juga seorang pengusaha dan seorang evangelis yang tidak asing lagi, yang bulan Desember yang lalu berkunjung juga ke kantor majalah kita, yaitu Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan. Beliau ini dikenal juga seorang evangelis ya. Beliau juga sudah berkhotbah di gerejanya di HKBP. Beliau saat ini dikenal sebagai Komisaris Utama Bona Mitra Group. Beliau juga Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah, juga Wakil Ketua Umum dan salah satu pendiri Punguan Pomparan Raja Pasaribu Indonesia. Juga Ketua Umum Ormas Permai, juga Komisaris PT Indeksim Koalindo, juga mantan penasehat di tahun kesehatan HKBP Distrik DKI Jakarta, dan dikenal juga Ketua Dewan Pembina Ormas Laskar Merah Putih dan anggota Jemaat Gereja HKBP Kebenjeruk. Kita bicara dengan beliau kali ini tentang perekonomian, tentang situasi bangsa, juga tentang Gereja HKBP, dan juga tentang sosial kemasyarakatan. Kita sapa beliau. Shalom Pak Pasaribu. Shalom, selamat siang menjelang sore kepada semua sahabat narwastu. Ya baik, Pak Pasaribu, Bapak dikenal sebagai seorang pemerhati sosial ekonomi juga, termasuk politik juga. Kalau kita bicara di tahun baru ini, banyak yang mengatakan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Bapak juga sebagai seorang pengusaha tambang, juga Bapak sebagai pengusaha dan pemuka masyarakat, apa yang Bapak bisa amati dari situasi saat ini? Iya, jadi sebuah negara, kalau negara itu ingin makmur, pertama-tama negara itu harus lebih tinggi ekspornya daripada impor. Jadi sekarang kami sebagai pengusaha yang mengekspor batubara, merasa tidak nyaman dengan sebuah kebijakan pemerintah yang akan menerapkan bahwa devisa hasil ekspor, jadi ekspor kami batubara, 100% ditahan di dalam bank dalam negeri selama 1 tahun. Ini tentu akan memberatkan cash flow dan tidak kami sukai. Ini juga akan nanti berdampak jangka panjang. Orang-orang yang bergiat untuk ekspor akan berpikir 7 kali keliling. Bagaimana bisa nyaman melakukan ekspor sementara hasil devisa ekspornya ditahan 100% selama 1 tahun oleh pemerintah. Ini buat kami sangat berat. Dan kembali, padahal kita ini adalah penghasil devisa. Nah, lalu kita lihat misalnya, sebuah perekonomian negara kalau maju, apabila di negara itu korupsi bisa diberantas. Nah, kita tahu tujuan pemerintah memang baik, tujuan pemerintah baik. Kenapa hasil devisa ini, devisa hasil ekspor ini ditahan? Kenapa? Karena devisa kita sekarang, cadangan devisa kita sekarang rendah. Dengan ditahannya devisa hasil ekspor ini, diharapkan menambah cadangan devisa negara untuk baik. Tetapi di satu sisi ini memberatkan bagi orang eksportir seperti kami ini. Padahal negara yang berhasil, negara yang sukses, apabila ini hasil ekspor itu lebih tinggi daripada impor. Itu dulu. Jadi kita sangat keberatan ini suatu kebijakan pemerintah.
orang yang bersusah payah menghasilkan ekspor, asal ditahan 100% selama 1 tahun. Seharusnya yang benar adalah pemerintah harus memberantas sebuah koruptor, korupsi itu harus benar-benar diberantas untuk memajukan negara. Bayangin, untuk satu orang saja si Muiz di Timah, dia bisa mengkorupsi Timah 600 triliun. Bayangin, 600 triliun untuk satu orang. Jadi kalau dihitung 300 dan dihitung hanya dihukum hanya 6 tahun lebih. Dan ini kan sangat tidak bagus. Negara Tiongkok yang berhasil memberantas korupsi sehingga menjadi negara yang maju sekarang. Seandainya negara Tiongkok dulu tidak berhasil memberantas korupsi, tentu mereka juga akan sebuah negara yang gagal. Tidak seperti negara modern yang maju sekarang ini. Jadi saran kita pada pemerintah adalah, kepada pemerintah kita sarankan berantas itu koruptor dan perlonggar devisa hasil ekspor itu jangan ditahan, biarkan kelulusan supaya menggairahkan pengikut-pengikut kami, orang-orang lain yang akan mengekspor. Bayangkan sekarang 250.000 US dollar aja eksportirnya itu ditahan selama 1 tahun, 100% ditahan semua. Bagaimana orang bergerak mau jadi eksportir? Padahal negara harus maju itu adalah dari hasil ekspornya. Itu. Ya, bicara tentang perekonomian, tentu tidak bisa lepas dari Menko Perekonomian kita sekarang ini. Seandainya Bapak ditanya menyampaikan curahan hati kepada Menko, apa yang Bapak mau sampaikan? Saya akan sampaikan kepada Menko, Pak Menko, tolong itu devisa hasil ekspor itu jangan ditahan dong. Kalau selama ini kita udah berbangga hati menahan 3 bulan, silakanlah 3 bulan seperti itu. Kenapa sampai jadi 1 tahun? Dan 100%, kalau dulu kan hanya 30% yang ditahan. Ya kok kita masih maklumi. Tapi sekarang meningkat lagi 100%. Ini kan kebijakan yang sangat menyusahkan ini, sangat menyulitkan. Ya kan? Dan kita tahu Indonesia bisa maju sekarang ini, bisa keluar dari suatu kesulitan hanya mengandalkan ekspor loh. Dan ekspor kita ini sebagian besar adalah sumber daya alam. Bukan kita hasil manufaktur, enggak. Kita tidak bisa bersaing manufaktur kita dengan negara Tiongkok yang begitu maju. Bahkan dengan Vietnam sekalipun atau dengan Thailand, kita kurang mampu bersaing loh. Jadi dimohon kebijakan itu ditinjau kembali untuk menggerakkan eksportir. Iya. Bicara tentang korupsi yang Bapak tadi sampaikan, Presiden Prabowo Subianto nampaknya cukup serius untuk menindak koruptor di tengah bangsa kita. Tapi tentu ada kekurangan juga. Yang Bapak tadi sampaikan, ada koruptor yang melakukan kerugian negara sampai 300 triliun, tapi hanya dihukum 6 tahun. Yang Bapak lihat di sini apa sebenarnya yang terjadi? Apa ada oknum aparat hukum yang bermain-main dengan pelaku korupsi? Iya, jadi hukum kita itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Seharusnya Pak Presiden Prabowo ini perlu, di sekitar dia itu perlu dilihat. Harus dievaluasi. Kita tahu, bukan ini koruptor ini betul-betul kejahatan ekstraordinari. Kejahatan ekstraordinari. Ini harus benar-benar itu bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara. Nah pertanyaannya, apakah Pak Prabowo sudah selektif memilih kabinet yang sekarang ini? Dimulai dari situ dulu. Saya ragu. Harus dievaluasi ulang. 6 bulan ini perlu Pak Prabowo meninjau kembali. Kalau koruptor ini masih di sekitar presiden masih ada, tidak akan bisa diberantas korupsi kepada pihak-pihak yang lain. Yang di luar pemerintahan maksud saya. Nah jadi dimulai dari pemerintahan Pak Prabowo ini, selektif lah memilih menterinya ini. Iya. Kalau koruptor ini tidak bisa diberantas seperti di Tiongkok, jangan harap Indonesia bisa maju. Jangan harap kita bermimpi menjadi Indonesia emas tahun 2045. Jangan mimpilah. Negara Tiongkok sekarang itu bisa menikmati menjadi negara maju karena mereka berhasil memberantas korupsinya. Kalau mereka tidak berhasil, mereka tidak bisa menikmati negara maju seperti sekarang ini. Jadi kalau Indonesia mau maju, mari Pak Presiden Prabowo berantas korupsi, dimulai. Periksa dulu di sekitarmu, periksa dulu para menterimu ini, periksa dulu pada dirmu ini, selektif lah, pelajari semua. Yang paling utama bagi saya kalau mau memberantas korupsi, pertama-tama, semua kelurahan harus diberdayakan dari RT. Siapa saja pemilik rumah mewah di sekitar RT-nya di situ dilaporkan kepada kelurahannya, kelurahan mau laporkan ke camat, sampai ke presiden. Coba periksa. Rumah-rumah siapa itu yang paling mewah itu? Dari mana itu semua?
Kalau kita mau negara maju, mau jadi Indonesia emas tahun 2045, mari berantas korupsi ini betul-betul sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, jangan dipersulit eksportir. Kami-kami jangan dipersulit. Koruptor yang diberantas, kita diberi keleluasaan. Kalau tidak, tidak akan ada lagi generasi yang akan datang yang berbondong-bondong menjadi eksportir. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya kasih tahu. Bicara tentang penegakan hukum di tengah bangsa kita, para pakar hukum sering menyampaikan hukum adalah panglima, tapi politisi juga menyampaikan yang memilih para penegak hukum ini adalah politisi. Nah, dengan pimpinan KPK yang baru sekarang, Bapak bicara dari sisi optimisme lah. Bapak gimana? Yakin dengan sekarang integritas ketua KPK yang sekarang? Saya tidak tahu persis ketua KPK yang sekarang, tetapi kita harus sepakat. Memang hukum itu adalah panglima untuk memajukan negara. Kalau hukum kita lumpuh, apapun yang kita kerjakan, semua akan jadi berantakan. Salah satu contoh yang sederhana, untuk mengurus izin pertambangan batu saja di daerah, makan waktu 3 tahun loh. Keburu orang, kalau orang sudah berumur 70, mana mau lagi berbisnis, membuka suatu pertambangan, dia akan mati, dalam urus perizinannya begitu lama, buat apa? Padahal izin yang baru ini diperlukan untuk membuka lapangan kerja yang baru. Nah, kemudian lagi untuk memacu perekonomian kita, import beras kita aja begitu tinggi. Nah, kita mau swasembada beras, bagus. Nah, Pak Prabowo pun harus betul-betul, sebentar lagi pemerintah mencanangkan untuk 20 juta hektar, melepaskan hutan, lahan hutan untuk menjadi lahan pertanian, perkebunan untuk kekuatan pangan. Nah, pertanyaan kita, lahan ini diperuntukkan kepada siapa saja? Saya khawatir kalau lahan yang 20 juta hektar ini jatuh ke orang-orang yang di sekitar-sekitar mereka saja, bagaimana bisa itu maju negara? Ini hanya bohong-bohongan. Sama halnya dengan pertambangan yang sekarang ini, mau diberikan lagi ke perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi kan hanya menciptakan think tank untuk memajukan bangsa negara dan menyumbangkan pemikiran perguruan tinggi kepada badan usaha, kepada para swasta, kepada ya badan-badan usaha lah. Bukan untuk jadi pelaku usaha. Jadi bagaimana? Jadi maksud Bapak, izin tambang itu cukup kepada ormas keagamaan, bukan ke perguruan tinggi? Sebenarnya sudah cukup, nggak usah lagi masuk ke perguruan tinggi. Sudah cukup, sampai di ormas itu aja. Cukup. Ya. Kalau bicara tentang izin tambang itu ke ormas, Bapak sering menyampaikan gereja juga mestinya bisa menerima izin tambang itu seperti halnya Muhammadiyah dan NU. Dan kita lihat gereja HKBP, gereja terbesar menolak. Dan sekarang pimpinan PG yang baru sekarang juga menyampaikan menolak. Yeah. Bapak ada komentar soal itu? Nah begini, gereja kita sekarang ini, saya lihat gereja HKBP terutama, sumber keuangannya ada utamanya lah dari jemaat. Seberapa mampu jemaat kita ke depan? Seberapa mampu jemaat kita ini ke depan? Jemaat HKBP sebagian besar, 80% adalah jemaat yang miskin loh. 80%? 80% jemaat HKBP jemaat yang miskin. Petani yang miskin, UMKM yang miskin. Bagaimana dia bisa memberi? Sementara HKBP ke depan pengeluarannya semakin tinggi. Dari mana sumber keuangannya? Badan usahanya nggak jalan. Mana badan usaha HKBP yang jalan? Sangat, menurut saya, sangat kurang bijaksana menolak izin tambang yang diberikan kepada ormas HKBP, ormas gereja Kristen lah. Nah, mereka tidak akan bisa cari sumber keuangan dari mana. NU, Muhammadiyah yang jemaatnya jutaan orang, melebihi berkali-kali lipat dari HKBP, tidak mampu menyumbang kemampuan keuangan. Mereka masuk, dan hebatnya lagi seperti NU, mereka itu dapat APBN. Di samping APBN dapat lagi tambang batu bara. Sungguh luar biasa sumber keuangan. Bagaimana dengan HKBP, apalagi PGI? Nggak heran itu. Rumah sakit Ciki ini kan sudah masuk di Primaya kalau saya tidak salah, di Primaya. Itu suatu bukti dari mana sumber keuangannya PGI. Jadi ada satu pola berpikir yang salah menurut saya ya. Dulu waktu di Eropa, zaman di Eropa, gereja itu pernah lebih tinggi daripada pemerintahan, lebih tinggi dari kerajaan. Maka muncullah situ satu simbol, slogan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Raja Gereja. Karena gereja pada waktu itu di posisi paling atas. Kalau disebut Yesus Kristus Raja Gereja, maka raja manapun harus tunduk kepada gereja. Tetapi bagaimana dengan di Indonesia?
Ini dibawakan dari Eropa, dikatakan di Indonesia, Yesus Kristus adalah Raja Gereja. Sementara di negara kita ini, gereja harus tunduk terhadap Undang-Undang Republik Indonesia. Berarti Yesus Kristus tunduk kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Ya tentu tidak dong. Saya keberatan kalau Yesus Kristus tunduk terhadap negara ini. Yang benar adalah Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan dari atas segala Tuhan, sehingga gereja sama setara dengan negara, bukan di bawah gereja. Karena itu Bapak pernah menyampaikan HKBP sebaiknya punya kantor pusat di Jakarta supaya bisa juga setara dengan menteri, begitu? Iya. Jadi ya kenapa? Karena Yesus Kristus Raja segala raja. Jadi betul juga memang Yesus Kristus Raja Gereja, tapi bukan berarti Yesus tunduk kepada undang-undang pemerintahan, tidak. Harus lebih tinggi. Yesus Kristus adalah Raja segala raja, Tuhan dari atas segala Tuhan. Kalau HKBP mau maju, pindahkan kantor pusatnya menjadi ormas, tinggal di Jakarta, kantor pusat di Jakarta. Iya. Bapak selama ini diketahui sangat setia mengikuti kegiatan-kegiatan HKBP dan peduli di HKBP juga. Kita mundur ke belakang sedikit. Pada awal Desember 2024 yang lalu ada pemilihan Eporus dan Sekjen HKBP. Sebagai jemaat HKBP dan Bapak juga banyak dihubungi tokoh-tokoh HKBP waktu itu ya. Apa yang Bapak refleksikan dengan Eporus yang baru sekarang dan Sekjen HKBP sekarang? Ada yang Bapak mau komentar, silahkan. Iya, jadi kita berterima kasih ya. Eporus sudah terpilih, Sekjen sudah terpilih berdasarkan aturan-peraturan HKBP yang lama. Saya mengikuti, langsung ikut ke Tarutung. Jadi saya lihat waktu pemilihan Eporus, sehari sebelum Eporus terpilih, mereka membuat suatu kubu, dua kubu. Di satu sisi ada kubunya Pak Maulinus Regat, di sisi lain sana ada kubu Pak Victor Tinambunan. Semua pasang yel-yel, merasa jagoannya yang harus terpilih. Lalu saya lihat, saya perhatikan di situ, dan saya dapat informasi bahwa yang memilih Eporus dari pendeta sebanyak 882 dari 107.776 pemilih. Sisanya adalah dari Sintua senior dan utusan jemaat. Lalu timbul di hati saya setelah terpilih Eporus, ini pemilihan Eporus yang tidak fair, yang tidak mencerminkan sebetulnya suara gereja. Saya memikirkan, kepentingan apa Sintua senior dan utusan jemaat memilih Eporus? Tidak ada. Dan saya lihat banyak Sintua senior yang pernah jadi Sintua Resort, pendeta Resort, karena dia telah diturunkan jauh sebelum pemilihan Eporus, jabatannya telah diturunkan dari pendeta Resort menjadi pendeta fungsional, sehingga mereka itu tidak bisa memilih. Lalu saya lihat, ini senior tidak ikut memilih Eporus. Padahal dia pendeta senior, tapi karena jabatannya jadi jabatan pendeta fungsional tidak bisa memilih. Timbul pemikiran saya, ada apa di HKBP? Ketika Sinode Godang dilaksanakan di Tarutung, semua mata gereja di Indonesia tertuju kepada HKBP. Apakah sudah pencerminan pemilihan Eporus ini sudah menjadi pencerminan yang betul-betul yang dikehendaki oleh seluruh jemaat HKBP? Menurut saya tidak. Oleh sebab itu saya sarankan ke depan kepada Mang Victor Eporus yang sekarang, Victor Tinambunan, mari Mang roba aturan-peraturan HKBP dalam pemilihan Eporus. Sebaiknya Amang lakukanlah yang ikut memilih Eporus seluruh pendeta HKBP. Kenapa? Semudah apapun dia usianya, tetapi kalau dia ditahbiskan menjadi pendeta HKBP, dia ikut memilih junjungannya, dia harus ikut memilih pimpinannya Eporus HKBP. Maksudnya Sintua tidak usah ikut? Sintua tidak lagi dilibatkan. Kenapa kita katakan pendeta semua? Supaya tidak ada lagi perbedaan di antara pendeta itu. Jadi tidak ada lagi pendeta, harus pendeta resort, harus pendeta preses, jangan. Semua libatkan. Kalau tidak, akan terjadi seperti yang kita hadapi tahun-tahun yang lalu. Yang tidak suka pendeta resort, turunkan menjadi pendeta fungsional. Itu kan tidak bagus di HKBP. Dan kita merasakan, hati nurani kita merasa, jerit mereka itu, kita tahu. Hati jerit mereka, walaupun mereka tidak berkomentar, mereka tidak ikut memilih, tapi kita tahu jeritan hatinya itu kita bisa serap. Apa banyak juga pengaduan ke Bapak seperti itu? Oh iya, banyak saya tahu pendeta-pendeta resort yang sudah diturunkan menjadi pendeta fungsional,
tidak ikut memilih. Ini suatu jeritan dari hamba Tuhan. Kalian sama-sama hamba Tuhan. Jangan tunjukkan itu. Sebenarnya kalian melakukan perang batin di HKBP di antara pendeta. Tolong, ini tolong dirubah. Jangan lagi sintua. Semudah apapun usianya pendeta itu, biar dia ikut memilih. Dia memilih pimpinannya karena dia telah menyerahkan hidupnya menjadi pendeta di HKBP. Kenapa dia nggak bisa ikut memilih? Tolong, ini jeritan hati nurani. Ini saran saya. Yang saya lihat itu tidak ada gunanya kita punya yel jadi pendeta Eporus kalau itu tidak demokratis, betul-betul dipilih seluruh pendeta. Kemudian lagi, kepemilihan pendeta ke depan tolong dihemat. Jangan lagi ditaruh tunggu sinode godang. Yang benar adalah memilih pendeta yang sudah ditunjuk siapa calonnya, dipilih di distrik. Dari yang terpilih di distrik dibawa lainnya nanti ke sinode godang. Kemudian sinode godang setelah ditetapkan Eporus, baru dibicarakan peraturan ada yang mau dirubah. Kalau nggak ada yang dirubah, lantik Eporus baru jalan. Iya. Ketika sudah terpilih pendeta Dr. Victor Tinambunan sebagai Eporus, Bapak menyampaikan kita berikan kesempatan dan kita harus mendukung dan kita doakan. Ya. Maksudnya apa itu, Pak? Iya. Walaupun Bapak waktu itu katakanlah pada saat itu tidak posisi dalam mendukung beliau. Iya, kita harus taat. Dia sudah terpilih berdasarkan aturan peraturan yang baru, peraturan yang mereka gunakan. Kita ucapkan selamat. Tetapi kita mengharapkan harus ada perubahan di dalam kepemimpinan. Tolong Amang Victor Tinambunan rubah itu. Aturan peraturan pemilihan Eporus harus melibatkan seluruh pendeta. Iya. Termasuk soal mutasi tadi cukup menarik kita bahas. Ada sekarang ini begitu viral salah satu calon pimpinan HKBP yang bertarung di Sinode Godang 2024 yang lalu. Nampaknya dia tidak merasa puas, jadi muncul di video YouTube. Dia merasa katakanlah direndahkan karena dipindah di luar DKI Jakarta. Apa yang Bapak mau komentar soal itu? Kita tidak usah menyebut nama, tapi ini cukup viral tentang pendeta ini. Ya, terima kasih lah sudah disinggung sama Narwastu. Dari beberapa bulan yang lalu kan kita sudah memberikan saran kepada HKBP supaya HKBP masuk ke suatu struktur ormas. Kalau HKBP menjadi ormas, tentu struktur organisasinya kan diperluas. Akan ada di situ menjadi misalnya ketua Dewan Pembina, akan ada di sana ketua Dewan Penasehat, akan ada di situ ketua Dewan Pengawas. Nah, mereka yang tidak terpilih menjadi pimpinan di HKBP, kan mereka ini kan bisa masuk kepada struktur organisasi di Dewan Pembina, di Dewan Penasehat, di Dewan Pengawas. Inilah kekurangan kita di HKBP. Kalau ini tidak segera kita wujudkan, ini akan selalu bersungut-sungut. Kan ini tidak baik. Tidak baik buat HKBP. Bayangkan seorang pendeta pareses bisa dilemparkan menjadi turun ke bawah. Ada apa-apaan ini? Ini kan organisasi selama kita masih di bumi, kita diberikan Tuhan berkhidmat untuk menciptakan yang sejahtera buat kita sendiri. Apa salahnya kita masuk ormas? Apa salahnya HKBP masuk ormas? Ini kembali, dogma yang selalu mengatakan Yesus Kristus Raja Gereja itu yang dikumandangkan. Menurut saya tolong itu bukan lagi itu selalu dikumandangkan. Yang perlu dikumandangkan adalah Yesus Kristus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, termasuk Tuannya gereja. Ya. Itu yang dikumandangkan. Jadi tidak ada salahnya gereja itu masuk jadi ormas, tunduk kepada hukum pemerintahan. Jangan dibawa-bawa gelombang model-model gereja Eropa ke sini. Jangan. Bahayanya HKBP harus mengantisipasi kemajuan teknologi yang sekarang ini, teknologi terutama teknologi internet, teknologi komunikasi digital, dan juga teknologi permesinan, teknologi pengolahan makanan. Kita akan tersingkir loh. HKBP bisa nggak merasakan ini sebentar lagi? Ya. Negara yang semakin makmur, rakyat yang semakin makmur, dia akan semakin menjauh dari gereja. Apa HKBP mengetahui ini? Harus sadar. Sebelum itu terjadi, cepat berubahlah. Kalau tidak, HKBP bisa makin menciut. Ini yang saya khawatirkan. Ya. Kalau kita kembali lagi ke belakang tentang pertarungan di Sinode Godang HKBP 2024 yang lalu, Bapak kan sudah melihat langsung ke lapangan. Seandainya Bapak sekarang ditanya, apa harapan Bapak kepada katakanlah yang merasa belum beruntung menjadi Eporus, apa yang Bapak mau sampaikan? Karena ini kan sudah ada pemimpin yang baru dan harus kita terima, kita dukung, kita doakan.
Ya, kita berharap ke calon Eporus yang tidak terpilih seperti Amang Maulinus Siregar, dia kan masih ketua rapat pendeta. Dia masih bisa bertahan di ketua rapat pendeta sampai pensiun kalau HKBP menghendaki. Tetapi, kalaupun tidak terpilih seperti yang dikatakan beberapa pendeta, ya, HKBP, bahwa tohonanku ini, kependetaanku ini lebih berharga daripada jabatan apapun di lingkungan HKBP. Itu yang aku pilih. Tetapi itu hanya di permukaan. Jeritan hati nuraninya kita yang tahu. Kita yang tahu. Yang paling utama harusnya pendeta Opung Eporus yang sekarang ini bisa merasakan tidak jeritan hati orang yang kalah. Itu yang utama. Jadi maksudnya datanglah merangkul yang kalah begitu. Di samping datang merangkul, perluaslah organisasi HKBP. Kalau menurut saya sudah tiba saatnya HKBP menjadi ormas, supaya mereka-mereka yang tidak terpilih bisa didudukkan menjadi di dewan penasehat, menjadi anggota di dewan pembina atau di dewan pengawasan. Jangan biarkan mereka, toh seperti Amang Maulis, siapapun calon Eporus itu adalah termasuk salah satu pendeta yang terbaik di HKBP. Mantan paresis yang tidak terpilih adalah pendeta-pendeta pilihan, pendeta-pendeta yang pernah sangat pintar, yang mengabdi selama ini di HKBP. Sangat sakit buat mereka itu kalau tidak terpilih. Mari kita buka peluang. Ini kelemahan kita selama ini. Jadi itu harapan saya kepada Eporus yang baru. Seandainya Bapak didengar podcast kita ini, Bapak mau menyampaikan apa lagi kepada pimpinan HKBP yang baru sekarang? Ya, pimpinan saya itu. Nah, saran saya tadi itu, HKBP harus masuk jadi ormas. Supaya apa? Supaya bisa menampung para tokoh-tokoh yang tidak terpilih, baik menjadi paresis, baik ketua departemen, maupun Eporus, maupun sekjen. Supaya bisa. Kalau tidak, di mana mereka duduk kedudukannya. Jadi HKBP, jangan biarkan itu akan jadi pertikaian yang akan berkepanjangan. Ini baru tahun 2024. Bagaimana nanti? Tahun 2029, tahun sebelumnya, 33. Kalau kita tidak masuk ormas, ini akan semakin banyak yang akan sakit hati dalam diri HKBP. Tolong, buka sekarang peluang ormas. Kalau tidak, nggak ada membuat organisasi, kita akan memperparah situasi. Termasuk dalam lingkungan pendeta. Dan lagi, rubah peraturan untuk pemilihan Eporus, biar pendeta yang memilih. Supaya HKBP kokoh dan kompak. Jangan ikut lagi Sintua, nggak ada kepentingan Sintua di situ. Termasuk utusan jemaat, tidak ada. Ya. Kalau EKBP mau hidup 1000 tahun lagi. Iya. Yang berikutnya, Bapak dikenal sebagai pemuka masyarakat Tapanuli Tengah ya. Sudah banyak yang meminta waktu itu Bapak supaya maju calon bupati, tapi Bapak tidak bersedia. Nah, sekarang sudah ada bupati yang baru. Sebagai tokoh yang dituakan dari Tapanuli Tengah. Apa komentar Bapak tentang pemimpin yang baru sekarang ini? Iya, jadi Masinton Pasaribu telah terpilih menjadi Bupati Tapanuli Tengah yang baru, meskipun belum dilantik. Saya berharap beliau mengundang saya dan mengajak saya berdiskusi. Dan saya melihat Tapanuli Tengah adalah salah satu Tapanuli termiskin di antara Tapanuli yang ada di kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Saya pernah berdiskusi sama teman-teman masyarakat Tapanuli Tengah, bagaimana cara memajukan Tapanuli Tengah. Satu-satunya untuk satu-satunya untuk membuat Tapanuli Tengah maju, mohon kepada pemerintah pusat 70% jalan tikungan-tikungan situ supaya diluruskan, kemudian diperbanyak terowongan, dibuka suatu terowongan, dan kemudian dibuka jalan baru, sehingga pariwisata, kelancaran ekonomi akan meningkat. Tidak gampang memang, dan ini tugas bupati yang baru. Itu yang akan saya diskusikan dengan Mas Hinton. Dulu saya merasa kalau saya maju jadi bupati, tentu ini akan saya perjuangkan. Untuk memperjuangkan ini tidak mudah. Dengan demikian saya berpikir, ya biarlah itu nanti yang memperjuangkan. Saya menjadi pengusaha saja, karena dalam bidang pengusaha bisnis ini, saya akan bisa membuka lapangan kerja. Jauh lebih sama mulianya dengan bupati. Saya putuskan, saya tidak ikut jadi dalam pemilihan bupati di tahap tengah. Nah sekarang, Mas Hinton terpilih dari bupati. Saran saya kepada beliau, dia harus memperjuangkan, meluruskan sebagian besar jalan tikungan-tikungan di Sibolga, ke Sibolga, Tapteng, sehingga perekonomian akan berjalan lebih lancar.
Bayangkan ya, untuk kendaraan otomotif itu tie rod bannya itu bannya akan lebih cepat haus, ya. Terus tie rodnya itu akan juga cepat haus. Perjalanan hanya 60 km, 2 km, bahan bakar juga lebih banyak, jadi lebih mahal. Padahal pendapatan masyarakat miskin. Nah, satu-satunya penghasilan dari situ adalah laut. Untuk menghasilkan laut, jalan perlu lebih lebar dan lebih lurus. Kalau tidak, muatannya terbatas. Itu harapan saya. Jadi selain infrastruktur, apalagi yang perlu dibenahi di Tapanuli Tengah? Karena Bapak kan sudah sangat tahu, Bapak lahir di sana, Bapak sering pergi ke sana untuk melihat situasi pembangunan di sana. Nah, kemudian lagi, pemerintah juga harus bersungguh-sungguh mengajak investor di sana, karena sana kan hasil perikanan laut, untuk benar-benar membuka semacam pabrik ikan. Semacam pabrik ikan segar yang dikalengkan untuk bisa diekspor. Nah, untuk diekspor pun jadi masalah, saya bilang, karena lapangan terbangnya pun terbatas, untuk angkutan tidak besar. Satu-satunya andalannya adalah jalan darat. Kalau jalan darat sampai ke Medan, ya jalan harus diperbesar. Maka jalan pesor tikungan itu harus dibuka terowongan-terowongan. Nah, saya lihat ya, saya pernah ke Swedia. Kalau kita mau ke Swedia, ke negara-negara Swedia, itu banyak sekali terowongan-terowongan. Banyak terowongan. Itu terowongan batu atau gunung? Gunung, terowongan. Di terowongan itu, malah di sana terowongan itu dua jalur, pakai lampu lagi. Nah, di Sibul nggak seberapa besar sebetulnya itu, nggak begitu banyak. Pemerintah harus sungguh-sungguh tidak melakukan diskriminasi terhadap pembangunan ekonomi. Jangan hanya si borong-borong dimajukan, tapi Tapanuli Tengah yang pernah menjadi residen Tapanuli, tolong dimajukan, dibangun. Itu tikungan-tikungan itu tidak memungkinkan untuk Sibolga berkembang, Tapanuli Tengah berkembang. Contoh soal lagi, lapangan terbang sekarang jarang. Garuda tidak lagi masuk di Pinang Sori. Kenapa? Karena penumpangnya sedikit. Dengan demikian, yang bisa diandalkan Tapanuli Tengah untuk 10 tahun ke depan berkembang harus melalui jalan darat. Jadi Bapak siap juga untuk ikut membantu pembangunan di Tapanuli Tengah dengan Bupati baru ini? Saya sudah mulai. Saya akan membangun di situ kebun durian. Saya sudah usahakan kebun durian. Dan nanti karena itu kita kekurangan lahan. Kemudian lagi mau saya dianjurkan kepada pemerintah pusat, tolong sebagian besar lahan di Sibolga itu adalah hutan lindung. Tolong itu dikurangi menjadi lahan kekuatan pangan. Kembali kita mengharapkan pemerintah harus bijak mengevaluasi Tapanuli Tengah. Begitu ya? Iya. Kalau tidak salah waktu Bapak berulang tahun pada November yang lalu dan Bapak mengadakan pesta rakyat ya, Bupati terpilih sekarang waktu itu hadir. Gimana ceritanya, Pak? Iya. Jadi memang nasibnya Mas Hinton ini pas di ulang tahun kami dan kemudian juga di peresmian Monumen Tiomsi Hutagalung ibu saya, dia hadir sehingga masyarakat di Tapanuli Tengah dia mengenal dengan tubuhku, saudaraku atau adikku yang akrab. Sementara Tapanuli Tengah merasa saya termasuk tokoh yang dibanggakan di Tapanuli Tengah, mereka banggakan. Jadi kalau misalnya sudah ikut dengan saya, tentu tokoh yang maju pun perilakunya tidak akan beda dengan saya. Jadi maka sebenarnya ada juga keuntungannya dia datang waktu itu. Iya, dia akan datang dan kita akan bangga kita menjadi bupati dan saya akan memberikan banyak saran. Ada saran saya kepada bupati terpilih nanti. Sebenarnya lapangan terbang Pinang Sori itu, tolong dievaluasi. Itu kan dulu kan dibangun oleh Jepang hanya untuk kepentingan pertahanan keamanan Jepang untuk masa penjajahan Jepang. Kalau dilihat dari segi bisnisnya kurang menguntungkan. Kalau menurut saya lebih bagus dibangun itu di Sorkam, di pulau di suatu ada di situ namanya Pulau Nasiba atau apa. Di Sorkam bagus. Itu nanti akan kita bicarakan dengan Pak Bupati terpilih supaya pariwisata dikembangkan di Tapanuli Tengah. Iya. Pak Pasaribu, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang figur pemuka masyarakat yang nasionalis, religius, dan tangguh, Bapak Insinyur Sahat Parudian Pasaribu, Magister Pendidikan. Ada banyak hal tadi yang disampaikan tentang gereja, tentang kampung halaman di Sumatera Utara, juga tentang curahan hatinya sebagai pengusaha terhadap pemerintah terkait dengan situasi ekonomi sekarang. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Salam.